Kita lihat firman Tuhan malam hari ini dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat 39. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat 39. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, supaya seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alkitab larang kita menjauhkan diri dari ibadah. Ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ayat 30. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ayat 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup, dan yang beroleh hidup. Bapak Ibu perhatikan ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan, dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Wow. Sesengaja malam ini ingin membicarakan kepada saudara bahwa mulai dari kita bertahan, berjuang, dan menang. Beberapa saudara sedang mengalami masalah, beberapa kita sedang mengalami ujian kehidupan, beberapa kita sedang mengalami tantangan, beberapa kita sedang sulit mengambil keputusan karena kita ada di persimpangan jalan. Beberapa kita sedang mengalami kegelapan yang pekat,
tidak bisa lihat jalan keluar. Tapi saya beritahukan kepada saudara, bertahanlah, berjuanglah, dan Anda akan menang. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa kita dipanggil bukan untuk lari daripada pertempuran, tapi kita dipanggil untuk terus maju. Dan Bapak, Ibu, dan saya, seluruh perlengkapan senjata Allah, menurut Efesus pasal yang ke-6, itu ditaruh di bagian paling depan. Bagian belakang kita kosong. Artinya kalau Bapak, Ibu lari dari pertempuran iman, dari perlombaan iman, maka kita akan kena panah. Setan itu pakai senjata jarak jauh. Anda dan saya punya senjata jarak dekat, yaitu pedang roh. Dan Alkitab katakan begini, bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saya percaya bahwa setiap orang pasti merindukan hari esok yang lebih cerah. Bapak Ibu merindukan masa depan yang lebih baik, keadaan yang lebih baik dari hari ini, keadaan yang lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari hari ini. Suatu keadaan yang semakin hari, semakin bertambah baik, itu adalah kerinduan. Itu adalah pengharapan semua saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa tidak ada orang yang mau sebaliknya mengalami kemerosotan, mengalami kemunduran, mengalami di mana saudara dan saya, mengalami di mana kekalahan, mengalami sakit penyakit terus. Tapi saya percaya bahwa seiring berjalannya waktu, semakin kaki kita melangkah, belajar percaya kepada Tuhan, maka memang perjalanan yang akan kita hadapi ini berat. Tapi saya percaya juga bahwa Tuhan akan menolong kita, mendampingi kita, memberikan kepada kita jalan keluar. Katakan amin. Entah itu Bapak, Ibu, dan saya sebagai satu keluarga, entah itu dalam pekerjaan, dalam bisnis, entah dalam kita melayani Tuhan, semuanya ada tantangan. Tapi Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya terus berjalan. Tidak boleh mundur. Seiring berjalannya waktu, semakin kaki kita melangkah, semakin berat tantangan yang kita hadapi. Tapi itu bukan alasan untuk kita berhenti di tengah jalan. Katakan amin. Tulis di kolom komentar, yes and amen. Saya mau terus berjalan. Haleluya. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai iman yang kuat, saya percaya mereka tidak akan bisa bertahan. Keadaan atau situasi yang berat yang ada, itu akan semakin mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Sehingga tidak sedikit dari orang-orang yang tidak mempunyai iman yang kuat, mereka berhenti di tengah jalan, mereka tergoncang, mereka tawar hati, mereka kepahitan, lalu mereka mundur. Sehingga akhirnya mereka jatuh, mereka hancur, dan sulit sekali mereka bangun. Karena itu Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang kuat. Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya suka membaca Alkitab. Karena hidup ini adalah hidup bertahan, hidup berjuang, dan ditentukan untuk menang. Kalau hari ini kita sedang bertahan, bukan berarti kita kalah. Kalau hari ini kita sedang berjuang, bukan berarti kita nggak mungkin kita nggak mungkin menang. Tapi kalau saudara dan saya berjuang dan lari dari gelanggang pertandingan, lari sesuai dengan jalur dalam gelanggang pertandingan, satu waktu nanti kita dapat mahkota. Amin. Alkitab katakan dalam Roma pasal 12, saudara dan saya bertanding dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan wajib itu, kata perlombaan dipakai kata pergumulan, struggle. Arti yang kedua adalah dari bahasa aslinya adalah Anda berlari, tapi arti yang kedua adalah dalam pergumulan. Kalau hari ini Bapak Ibu dalam pergumulan, Bapak Ibu tidak buat dosa, tidak buat salah, tapi masalah datang kepada kita, maka Alkitab berkata dalam Amsal 24 ayat 10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Saya lihat ada begitu banyak orang yang takut ketika masalah datang, yang takut ketika persoalan datang. Hari ini lihat bahwa dolarnya naik tinggi sekali, ya sudah 15.600 atau 15.500. Saya nggak tahu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di Eropa, di Amerika seperti apa. Tapi hari-hari yang akan kita jalani ke depan ini tidak mudah. Tapi mari saya beritahukan kepada umat Allah, jangan hadapi hari esok dengan tawar hati. Jangan hadapi masalah dengan tawar hati. Tapi hadapi masalah dengan iman percaya kepada Tuhan. Setan mungkin bisa mengambil apa yang ada pada kita yang bisa dilihat dengan mata. Tapi setan tidak bisa mengambil iman saudara.
Setan tidak bisa mengambil pengharapan saudara. Setan tidak bisa mengambil kasih saudara. Itu seperti akar yang tinggal di dalam tanah yang ketemu dengan sumber air. Satu waktu nanti, maka batang pohon itu akan tumbuh kembali menjadi besar dan rantingnya akan kuat dan akan berbuah berlipat kali ganda. Ketika Bapak Ibu percaya bahwa ada Tuhan menyertai kita, maka kita sanggup bertahan. Kita sanggup berjuang. Dan kita akan sampai kepada kemenangan. Dan ketika Bapak Ibu sampai kepada kemenangan, semuanya datang daripada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi demikian, maka perlu sekali kita semakin mengaktifkan iman. Bapak Ibu harus suka akan firman Allah. Dengar firman, ada kalimat yang jadi rema untuk Bapak Ibu. Ada perkataan yang jadi rema bagi Bapak Ibu. Tulis itu dan jadikan itu, taruh di depan pintu kamar, taruh di depan kaca Bapak Ibu. Sambil dandan kita ingat itu, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Aktifkan iman kita. Maka kita akan melihat, kita menjadi orang-orang yang bisa menghadapi situasi-situasi sulit. Kita bisa bertahan, kita masih bisa berjuang, dan pasti kita akan menang. Amin. Mari aktifkan iman, belajar percaya kepada Tuhan. Inilah kunci ketika Bapak Ibu aktifkan iman. Maka ini adalah kunci untuk kita dapat bertahan di tengah tantangan yang Bapak Ibu alami. Tantangan yang datang dalam kehidupan saudara dan saya, bisa Bapak Ibu hadapi ketika Bapak Ibu mengaktifkan iman. Dan tadi saya katakan, inilah kunci untuk dapat bertahan di tengah tantangan, yaitu datang kepada Tuhan Yesus untuk berdoa, datang untuk memohon segala janji, supaya saudara dan saya bisa menerimanya. Ingat firman Allah, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Kalau dulu Tuhan tolong saudara, maka hari ini pun Dia akan tolong. Kalau kemarin Anda dan saya diberikan jalan keluar, hari ini pun Tuhan sanggup memberikan kepada kita jalan keluar. Dan ingat bahwa Dia adalah jalan, Dia adalah pertolongan. Engkau akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Satu waktu saya dengar seorang teman datang dan ngomong kepada saya. Dia bilang gini, bahwa Pak Gembala, Pastor, saya ini punya pergumulan di dalam keluarga. Dia itu anak yang paling kecil, masih ada satu adiknya. Tapi laki-laki dalam rumah, mereka hanya berdua. Lalu, dia berkata begini, bahwa pekerjaan saya itu diambil alih sama koko saya. Dan akhirnya saya harus mencari pekerjaan sendiri. Saya pun tidak mau disuplai oleh orang tua saya. Karena sepertinya Papa dan Mama lebih sayang kepada koko. Lalu dia ngomong dengan saya, lalu saya tanya, lalu apa yang harus kamu lakukan? Apa keahlian? Kemudian dia katakan bahwa dia seorang yang bisa untuk motong kayu dengan baik. Sehingga dari potong kayu itu akhirnya dia bisa, satu waktu itu, akhirnya bisa sampai ke luar negeri. Tapi akhirnya ketika itu maju, diambil alih oleh orang tuanya lagi. Lalu berikan kepada saudaranya. Sehingga akhirnya dia nggak punya pekerjaan sama sekali. Lalu saya katakan kepada dia begini, kamu percaya bahwa kalau berkat dari Tuhan itu tidak kemana-mana. Kalau hari ini kamu tidak dapat, coba selidiki hatimu. Apa yang salah? Apakah motivasimu kepada uang? Atau motivasimu adalah supaya kamu ketika kamu diberkati, kamu jadi berkat bagi banyak orang. Lalu ketika dia, beberapa tahun kemudian, saya ketemu dia kembali. Dan dia ngajak saya makan. Lalu saya tanya bagaimana pekerjaan. Dan hari itu dia katakan setelah 2 tahun berlalu, hampir 2 tahun setengah, dia mulai rintis dari nol, tanpa biaya. Dia hanya ketemu dengan satu orang teman, dan orang ini memberikan biaya tidak terlalu banyak, tapi dia pakai itu dengan baik, dan dia merintis pekerjaannya. Sekarang pekerjaan ini sudah sangat memberkati dia, dan dia memberkati begitu banyak orang. Saudara perhatikan baik-baik, dan saya tanya apa rahasianya. Dia katakan ketika saya kerja seperti ini, saya selalu bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena saya percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong saya. Ketika orang tua, dia lebih pilih koko saya daripada pilih saya. Saya tahu satu hal, bahwa Bapa di sorga itu tidak pilih kasih. Dia selalu mengasihi saya, dan dia menerima saya apa adanya. Dan saya lihat bahwa
Dia menjadi anak yang diberkati Tuhan, dia punya keluarga, dan hari ini Tuhan berkati dia. Dia pakai itu, semua yang Tuhan berkati kepada dia, dia pakai itu untuk menolong banyak orang, untuk memperluas kerajaannya. Dan sampai hari ini saya katakan di tengah situasi ini gimana, dia bilang tetap jalan dengan baik. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ibrani pasal 10 ayat 22 berkata begini, karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tuhan mau ketika Bapak Ibu datang menghadap Tuhan, tidak boleh motivasi dulu uang, tidak boleh motivasi itu promosi dulu, tidak boleh motivasi itu disembuhkan lebih dulu. Tapi motivasi kita adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hati yang tulus. Hati yang tulus itu adalah hati hanya untuk Tuhan. Hati hanya untuk menyembah Tuhan. Orang yang bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit, yang bisa berjuang dalam keadaan yang struggle, di mana dia sedang bergumul, kemudian dia akan jadi pemenang kehidupan adalah dia menghadapi hidup ini dengan hati yang tulus. Kalau tadi dia harus mengaktifkan iman, maka yang kedua, dia harus menghadapi hidup ini dengan hati yang tulus. Bapak, Ibu, dan saya, ketika Anda punya iman, Anda harus padukan itu dengan hati yang tulus. Maka Alkitab berkata begini, maka kita akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Mungkin orang nipu saudara. Mungkin Anda mengalami keadaan-keadaan yang rasanya terbalik dengan pengharapanmu. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan keadaan itu dan membawa berkat bagi saudara. Karena tanpa iman, tak seorang pun dapat bertahan hidup dengan benar. Amin. Tanpa iman, tak seorang pun dapat bertahan hidup dengan benar. Sebab selama kita hidup di dunia ini, kita tak akan bisa menghindarkan diri dari berbagai cobaan, dari berbagai tekanan, dari berbagai himpitan, dari berbagai masalah, dari berbagai sakit penyakit, dari berbagai pergumulan hidup termasuk keuangan, pergumulan dalam keluarga. Ada kalanya saudara dan saya tidak bisa menghindarkan diri. Tapi saya percaya satu hal, ketika Bapak Ibu mengaktifkan iman dan Bapak Ibu punya hati yang tulus, Bapak Ibu nggak curiga dengan Tuhan, Bapak Ibu nggak salahkan Tuhan, Bapak Ibu selalu sepakat dalam keadaan apapun. Saya percaya kita akan melihat perkara-perkara besar. Karena seorang yang tak benar tak dapat hidup oleh iman. Ketika Bapak Ibu hidup dalam dosa, Bapak Ibu hidup dengan hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu tidak bisa hidup dalam iman. Bapak Ibu sulit mempercayai Tuhan. Karena ia telah mengundurkan diri dari kasih karunia Tuhan. Karena orang yang tidak benar itu adalah orang yang undur dari kasih karunia Tuhan. Dan dia hidup menurut kehendaknya sendiri. Hidup menurut pemikirannya sendiri. Hidup menurut cara hidupnya sendiri. Hidup menurut pengalaman masa lalu. Dia hanya berkata bahwa saya begini. Dia hanya berkata bahwa saya begini. Dan dia tidak hidup padu dengan firman Allah. Sehingga dengan akal dan kekuatannya sendiri, berusaha untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya. Dan Tuhan tidak mau kita sampai seperti ini. Bapak Ibu ingat bahwa iman itu bukan sebuah tindakan nekat. Iman itu bukan nekat. Tapi iman itu adalah berjalan selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menurut Ibrani 11 ayat yang pertama. Jadi iman itu punya dua dasar. Dasar itu adalah kasih dari Allah. Dasar yang kedua adalah Allah berkuasa. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu bilang saya beriman, maka dasarnya itu adalah kasih dari Allah. Dan kedua adalah Allah berkuasa. Haleluya. Dan firman Allah berkata begini, bahwa ketika Bapak Ibu membangun kehidupan kita, ketika kita dalam pergumulan, maka tidak boleh sampai kehilangan iman. Ketika Bapak Ibu sedang berjuang, tidak boleh sampai kehilangan iman. Dan ketika kita berhasil nanti dan menang nanti, Bapak Ibu harus ingat bahwa iman kita harus semakin naik. Dan Bapak Ibu harus bersaksi semuanya karena Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita hidup seperti ini, hidup dalam tantangan yang berat sekalipun, orang yang memiliki iman tak akan pernah menyerah kepada tantangan. Orang yang memiliki iman tidak akan mungkin membuat keadaan situasi yang akan menguasai dia. Tapi sebaliknya, dia akan menjadi orang yang kuat. Dia bukan menjadi orang yang mudah putus asa. Mudah tidak punya pengharapan.
mudah tidak punya keyakinan. Tapi sebaliknya, situasi keadaan akan membuat dia semakin percaya kepada Tuhan untuk melihat terobosan yang besar dan melihat kemenangan yang besar Tuhan nyatakan bagi dia. Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini, apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun persoalan yang kita hadapi, ingat segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan Ibrani pasal 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Wow. Saya percaya, saya ingat bahwa ketika Tuhan suruh saya beli tanah, saya percaya itu bukan beli tanah bangun rumah pribadi. Tapi saya tahu dalam roh saya itu membangun rumah Tuhan. Tantangan ada. Persoalan ada. Kita adalah musim-musim bertahan begitu lama, kurang lebih 7 tahun. Sepertinya bertahan. Nggak bisa maju sama sekali. Tapi kita terus berjuang, justru dalam bertahan itu kita terus berjuang dan maju. Dan akhirnya, rumah Tuhan itu juga bisa bangun. Beberapa saudara saya dengar kesaksian, Anda juga mengalami keadaan-keadaan yang sulit, tapi Anda tidak mundur. Anda tetap berjalan maju, dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau hari ini setan berkata, berhenti di tengah jalan. Kalau hari ini Anda dengar setan berkata, udah gak usah lagi doa, gak usah lagi baca Alkitab, gak usah lagi doa, gak usah lagi ampuni orang itu. Maka saudara harus katakan kepada setan, aku mau beritahukan masa depanmu. Masa depanmu dalam neraka, tapi masa depanku adalah hidup bersama-sama dengan Tuhanku di dalam sorga. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari aktifkan imanmu, jaga ketulusan hatimu. Dan Anda akan lihat Anda bisa melewati masa-masa ini. Dari engkau bertahan, engkau berjuang, dan engkau jadi pemenang kehidupan. Yang diberkati Tuhan malam ini, mari tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan malam hari ini. Bapa di sorga, hamba sudah menyampaikan isi hati. Dan aku percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu adalah kekuatan-Mu sendiri. Aku percaya bahwa firman-Mu itu yang akan menopang seluruh kehidupan kami. Sehingga kami akan melihat terobosan besar, perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib dinyatakan. Hamba berdoa malam ini, Tuhan, umat-Mu yang sedang bergumul, mereka yang sedang bertahan, untuk maju pun sulit. Tapi hamba berdoa malam hari ini, biarlah mereka aktifkan iman mereka, tulus di hati mereka, untuk mereka tidak curiga dan menyalahkan orang lain. Mungkin keadaan ini terjadi karena orang lain yang berbuat jahat kepada mereka. Tapi hamba berdoa malam ini, berikan kepada mereka hati yang tulus, dan mengampuni dan melupakan, supaya mereka mengalami perkara-perkara ilahi. Mereka sampai dan mereka melihat kemenangan besar. Kekuatan Tuhan berikan kepada umat-Mu malam ini. Aku lepaskan kekuatan Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka menikmati segala yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Terima itu, saudara. Terima anugerah Tuhan itu. Terima kekuatan Tuhan itu. Dalam nama Yesus. Berdoa kepada Evelyn.